Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Baiklah, di sini saya akan mendemokan untuk penggunaan atau penerapan dari infrastruktur yang Faiz buat, Pak. Jadi di sini untuk demonya atau alur dari infrastruktur yang sudah Faiz buat itu. Uh, Sebelumnya itu dimulai dari segi pengembangan atau proses development proyeknya sendiri. Nah, jadi di sini untuk proyek pengujiannya itu menggunakan salah satu proyek yang sudah jadi. Ini adalah proyek untuk apa? Untuk yang PDAM. Nah, uh, jadi di sini kita akan mulai dari tahap DevOps yang paling awal, yaitu dari si programmer atau tim development-nya itu melakukan perubahan terhadap proyeknya. Nah, di sini Faiz mau ngubah untuk base URL-nya di sini. Ini disesuaikan dengan servernya. Nah, di sini Faiz cek dulu untuk server stagingnya di sini, karena nanti untuk awalnya itu nanti dia akan masuk ke server staging dulu. Nanti kalau misalkan udah proses testingnya selesai, baru nanti dirubah lagi untuk yang base URL ini ke productionnya. Nah, untuk yang ini Pak, untuk yang portnya ini karena Flash menggunakan Docker, berarti Flash nanti akan bermain dengan portnya nantinya. Nah, kebetulan nanti Flash bakal gunain port 82 nanti untuk ketika dia jalannya di server staging nantinya, dia itu akan menggunakan port. Berbeda nanti ketika dia udah masuk ke tahap production, itu dia tidak menggunakan portnya lagi. Nah, di sini saya sudah melakukan perubahan satu buah file, yaitu di bagian config. Nah, ini nanti ketika si tim development atau programmernya itu melakukan perubahan terhadap projectnya, nah nanti dia itu akan mendapatkan notifikasi Slack. Nah, di sini sebelumnya itu udah untuk projectnya sendiri itu udah ada di repository GitHub, yang mana itu jika dilihat di repositorinya sendiri itu sudah terhubung ke Jenkins, ke server Jenkins, dan sudah terhubung ke Slack. Nah, untuk Slack-nya ini difungsikan nantinya untuk menerima notifikasi perubahan terhadap project yang perubahan code project yang dilakukan oleh tim development nantinya. Jadi setiap perubahan yang dilakukan oleh tim development itu bakal ketika dia udah nge-push nantinya ke GitHub, itu bakal langsung ada notifikasi di Slack nantinya. Nah, selanjutnya di sini bakal Flash coba untuk nge-push. Dan nanti ketika dia udah berhasil nge-push, berarti nanti dia akan secara otomatis menjalankan beberapa item yang sudah dibuat pada server Jenkins yang sudah saya sediakan ini, Pak. Jadi dia nanti uh, awalnya nanti ketika dia udah nge-push code yang sudah diubah,
nanti dia akan menjalankan item yang bagian git repo tertalang kisau ini, Pak. Nah, jadi di sini dia akan mengambil atau melakukan trigger ke repository um, ada di yang sudah terhubung dengan repository GitHub. Nah, nanti untuk data project yang diambil dari repository GitHub tadi itu bakal disimpan di server staging. Nah, jika dilihat di server stagingnya sendiri, nah itu ada di bagian workspace. Nah ini Pak, untuk yang gitnya nanti akan disimpan di sini. Dan selanjutnya nanti ketika dia berhasil melakukan triggernya ke repository GitHub, otomatis nantinya dia akan menjalankan item yang kedua, yaitu proses ngebuild projectnya. Ngebuild di sini nantinya dia akan melakukan ngebuild projectnya. Di sini dia akan membuat Docker terlebih dahulu. Dia bakal mengambil image Dockernya, yang mana itu sudah ada di Docker Hub, yang itu sebelumnya juga sudah dibuat. Nah, setelah itu dia bakal memasukkan keseluruhan source code project yang ada tadi, yang sudah diambil tadi melalui repository GitHub tadi, itu ke kontainer yang bakal dibuat nantinya. Jadi ketika item ini dijalankan, otomatis nanti dia bakal ngambil remake baru buat kontainer sendiri, dan bakal memasukkan source code projectnya itu ke kontainer yang dibuat tersebut. Nah, untuk konfigurasinya sendiri itu codingannya seperti ini, komennya. Jadi nanti dia bakal jalankan dockernya dulu, terus ini bakal menghapus beberapa kontainer yang sedang dijalankan, itu bakal dihapus juga. Ini sebenarnya sih tergantung dari studi kasusnya nanti. Cuman untuk yang sekarang itu bakal menghapus kontainer yang dijalankan. Nah, selanjutnya itu untuk perintah ketiga ini itu bakal melakukan build ini dari workspace yang ada di server staging tadi. Dia bakal ngambil kodenya dari sini, terus nanti selanjutnya itu nanti dia akan menjalankan Docker, akan menjalankan kontainer yang sudah dibuat, yang mana itu pada port ke-82, dan juga ini minv ini nantinya dia untuk fungsikan untuk agar ketika ada perubahan atau ketika suatu webnya itu sudah digunakan dan ada penambahan data pada projectnya itu sendiri, baik maupun gambar atau lain sebagainya. Nah, itu nanti ketika dilakukan perubahan codingan atau yang lainnya itu oleh tim development, otomatis data yang sudah ada atau yang sedang berjalan itu tidak akan hilang. Nah, ini untuk aksesnya nanti biar bisa diakses nanti untuk kontainernya. Nah, selanjutnya itu ini akan ketika proses build projectnya selesai, jika berhasil dan tidak ada terjadi permasalahan, maka dia akan secara otomatis akan menjalankan